Kemudian siksa kubur dan nikmat kubur itu bukan termasuk jenis sebagaimana di dunia. Api dalam alam kubur bukan api dunia, sehingga ketika kita bongkar kubur ya tidak nampak, bukan api dunia. Beda api ya beda. Demikian pula nikmat di kubur itu tidak sebagaimana nikmat di dunia. Maka ketika kita buka ya tidak ada hidangannya, karena berbeda. Alamnya berbeda, dimensinya berbeda. Maka di dalam hal ini penulis kitab ini menjelaskan bahwasanya taman di antara taman-taman surga tersebut itu aromanya tidak bisa dinikmati oleh tetangganya, meskipun dikubur bareng. Enak yang kalau dikubur di lingkungan orang-orang soleh, merasakan nikmatnya. Tidak, karena hukumnya bukan hukum dunia, tapi hukumnya sudah hukum alam kubur. Itu sudah berbeda. Maka jangan disamakan. Maka ini satu nasihat yang baik dari penulis kitab ini, karena memang kalau kemudian kita berpikirnya semata-mata dunia, yang terikat dengan hukum dunia, maka sempit sekali pada kehidupan ini. Tidak hanya kehidupan dunia, di dunia pun ada macam-macam sesuatu yang ilmu yang kita tidak nyampai, sementara kita hanya berpikir dengan ilmu yang sedikit yang sampai kepada kita. Jadi yang sempit bukan dunianya, yang sempit adalah pola pikir kita. Kemudian juga kenapa azab kubur tersebut disembunyikan dari manusia tapi tidak dari binatang ternak. Binatang ternak mampu mendengar suaranya, tapi kenapa manusia tidak diperdengarkan suaranya? Karena ini adalah hikmah tentang iman. Kalau kemudian diperdengarkan suaranya, bukan lagi tentang iman, sudah krungu suaranya cetok. Maka hikmah iman itu diantaranya adalah seperti itu. Kita tidak diperdengarkan suaranya, tidak diperlihatkan siksaannya. Itu adalah hikmah keimanan. Maka kalau orang kemudian melihat percaya itu wajar. Sana ada tukang sayur dari Magelang, tiap siang sampai di sini sayurnya murah-murah, suruh dewe ya percaya. Itu bukan lagi tentang keimanan, memang sudah menyaksikan. Nah, ini adalah hikmah keimanan. Kenapa tidak diperdengarkan kepada kita? Kenapa tidak diperdengarkan kepada kita? Jadi jangan sampai kemudian kenapa hanya diperdengarkan kepada hewan-hewan? Karena hikmahnya di situ. Maka keimanan itu nilainya tinggi. Meskipun kita tidak melihatnya, yang menyampaikan Allah dan Rasulnya, maka kita beriman. Maka kita lihat bagaimana pengikut nabi-nabi dahulu, mereka sampai dikutuk oleh Allah dengan dimatikan lalu dihidupkan kembali, karena mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallah. Aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku melihat Allah jahrotan, secara terang benderang. Fa akhadhathumus sha'iqah, maka mereka disambar petir dan mereka semua mati bergelimpangan, lalu dihidupkan lagi. Masih juga ngeyel ternyata. Jadi masih juga ngeyel ternyata. Padahal itu sudah nyata. Begitu ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari, apa yang dilakukan? Summat takhattumul ijlah. Mereka mengambil anak sapi sebagai sesembahan mereka. Padahal peristiwa itu baru saja terjadi di depan mata, tapi mereka seperti itu. Peristiwa dibelahnya Laut Merah itu baru saja terjadi di depan mata, tetapi mereka lagi-lagi minta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa. Maka keimanan itu nyun sewu harus betul-betul dikuatkan dan dipupuk, karena meskipun sudah melihat, ada kalanya bagi hawa nafsu masih ada jalan untuk mengingkarinya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa pada saat itu mukjizatnya diperlihatkan di depan umatnya, membelah Laut Merah, yang teknologi saat itu belum ada yang secanggih itu, bahkan sampai hari ini
Tetapi begitu ditinggalkan Nabi Musa, mereka sudah balilo. Karena ternyata hikmah keimanan itu semakin kita bisa mengimani atas apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka nilainya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu kita diperlihatkan kita balilo, maka justru semakin rendah. Kenapa? Sudah ditunjukkan bukti-buktinya, kok kita tidak beriman. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini, bahwa azab kubur itu memang benar-benar ada. Dan insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah besok kita masih melanjutkan nasihat ini. Kemudian akan kita tambahkan yang berikutnya. Pembahasan kita adalah apakah ada tentang siksa kubur yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah ada dalil siksa kubur yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kenapa? Karena orang-orang yang menolak siksa kubur itu mengatakan siksa kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang menolak siksa kubur, mereka mengatakan siksa kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maka besok kita akan lanjutkan tentang nasihat untuk orang yang menolak azab kubur, menolak nikmat kubur, dan akan kita tambahkan judul yang terkait dengan hal ini, apakah siksa kubur juga disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.